Pemirsa, keributan antara keluarga pasien dengan petugas medis terjadi di salah satu rumah sakit di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pemicunya hanya karena pihak rumah sakit dianggap lamban dalam mengurus administrasi pasien. Ketegangan berlangsung di ruang unit gawat darurat Lanto Daeng Pasewang, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Keluarga pasien ini marah karena petugas medis dianggap lamban mengurus administrasi terkait rujukan ke rumah sakit lain. Mereka minta persoalan administrasi dan perlengkapan lainnya diurus belakangan karena pasien yang menjadi korban pembacokan kondisinya harus cepat ditangani. Sementara dari pihak rumah sakit mengatakan belum dapat memindahkan pasien karena masih menunggu informasi balik dari rumah sakit rujukan. Harusnya ini dikirim saja dulu naik 14 sambil dihubungi rumah sakit yang mau terima. Apa tidak mau terima atau tidak, kalau tidak terima nanti di Makassar dipikirkan. Ini kalau menunggu terus bagaimana? Sekarang sudah muntah pasiennya. Kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab? Ketegangan antara keluarga dan kerabat pasien berakhir setelah proses administrasi selesai. Dengan menggunakan ambulan, pasien dirujuk ke salah satu rumah sakit di Kota Makassar. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pemirsa, hasil otopsi yang dilakukan polisi menguatkan bukti bahwa siswa SD yang ditemukan tewas di objek wisata Telaga Kedung Cinet di Kabupaten Jombang, Jawa Timur merupakan korban pembunuhan. Ironisnya korban diduga dibunuh oleh temannya sendiri karena permasalahan game online. Remaja asal desa Sombong Duku, Kecamatan Kota Jombang, tewas di tangan kawan bermainnya. Mirisnya, pelaku yang juga masih remaja tega membunuh lantaran kesal karena korban tak kunjung memberikan akun game online yang telah dijanjikan. Padahal pelaku telah membayar sebesar Rp200.000. Hasil penyelidikan dan otopsi polisi menyatakan korban sengaja diceburkan ke Kedung Cinet hingga akhirnya tewas tenggelam. Usai kejadian, dua temannya pulang ke Jombang dan mengabarkan kepada keluarga bahwa korban tenggelam. Karena curiga, polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya terungkap bahwa korban dibunuh oleh tersangka AR. Kesimpulan polisi ya penyebab kematiannya itu karena dia waktu diinjek-injek sama pelaku di bagian lehernya itu, akhirnya dia tidak sadarkan diri, akhirnya masuk ke jurang Kedung Cinet itu. Kini pelaku yang masih duduk di bangku sekolah dasar telah berstatus tersangka dan ditahan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jombang, Jawa Timur guna proses hukum lebih lanjut. Sedangkan korban telah dimakamkan pihak keluarga. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki kasus penemuan mayat wanita bertato tanpa identitas di tepi kolam kandang buaya di Berau, Kalimantan Timur. Saat ditemukan jasad korban yang diduga merupakan korban pembunuhan dalam kondisi terikat dan setengah bugil. Beginilah lokasi kandang buaya, tempat ditemukannya sesosok jasad wanita tanpa identitas di kawasan Mayang Mangaurai, Teluk Bayur, Berau, Kalimantan Timur. Diduga korban dibunuh sebelum dibuang di area kandang buaya. Saat ditemukan, jasad korban terikat di bagian tangan, mulut dilakban, dan kondisinya setengah bugil. Tidak ada warga sekitar yang mengenali korban. Polisi masih menyelidiki dengan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi. Sementara korban memiliki ciri-ciri menggunakan baju batik berwarna biru dan tato bergambar kupu-kupu di dada kiri. Hingga kini, polisi masih menyelidiki dan belum menemukan pelaku yang membuang mayat wanita tersebut. Maksudnya ada penemuan mayat jenis kelamin perempuan, untuk identitas belum diketahui. Untuk sementara masih kita lakukan penyelidikan, menunggu nanti hasil visum dari dokter. Terkait dengan informasi yang tersebar di medsos kemarin tangan terikat kemudian mulut dilakban, itu betul kemana? Oh, itu nanti hasil penyidikan lanjutan. Oke, siap. Sementara itu jenazah telah dievakuasi oleh BPBD Berau dan Kepolisian Polres Berau ke RSUD Dr. Abdul Rifai Tanjung Redep untuk divisum. Dari Berau, Kalimantan Timur, Fairuz Zabadi, iNews melaporkan. Polisi masih mendalami dugaan adanya keterlibatan tersangka lain dalam pembunuhan seorang wanita di Sukoharjo, Jawa Tengah. Polisi menyebut pembunuhan ini dilatar belakangi oleh utang piutang.
Polisi masih mendalami dugaan adanya keterlibatan tersangka lain dalam pembunuhan seorang wanita yang ditemukan terbakar di dalam mobil di Sukoharjo, Jawa Tengah. Satu tersangka yang merupakan rekan bisnis korban saat ini masih menjalani pemeriksaan. Menurut Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi, pelaku membunuh korban karena masalah utang piutang. Di rumah tersangka, jadi dia menyangka bahwa kita bisa cepat mengungkap ini atas kerjasama lapor, kemudian Polres, kemudian tim Jatanras dari Polda. Jadi CCTV, IT, semuanya kita mainkan untuk mengungkap ini karena ini adalah kasus menarik terkait dengan pembakaran mayat atau korban suatu TKP. Jenazah Zulia dimakamkan di Taman Memorial Delingan Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis pagi. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman, bahkan salah satu putri korban terus menangis dengan memegang foto almarhum ibunya. Keluarga tidak menyangka jika Yulia harus pergi dengan cara yang tragis. Pembunuhan Yulia ini berawal saat korban mendatangi pelaku di peternakan ayam untuk menagih utang 145 juta rupiah di mana korban dan pelaku terikat bisnis peternakan ayam. Pelaku yang gelap mata karena marah terus ditagih untuk membayar utangnya, kemudian menganiaya korban menggunakan besi hingga meninggal dunia. Dengan dibantu rekannya, pelaku memindahkan jasad korban ke dalam mobil lalu membakarnya untuk menghilangkan jejak. Saat mobil sudah terbakar, kedua pelaku lalu kabur hingga akhirnya tertangkap. Peti jenazah diangkat ke ambulans, sementara itu dari hasil otopsi di jasad korban terdapat luka memar di kepala. Korban ditemukan dengan posisi terlentang di bagian belakang mobil setelah api dipadamkan. Oknum perwira polisi di Kota Pekanbaru Riau ditangkap saat akan mengantarkan 16 kg sabu. Polisi terus menyelidiki keterlibatan pelaku yang diduga terlibat sebagai kurir dalam jaringan narkoba internasional. Video polisi saat mengejar sebuah mobil yang membawa narkotika ini viral di media sosial. Penangkapan terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Riau, Pekanbaru Riau, Jumat malam lalu. Lantaran melawan, anggota Ditres Narkoba Polda Riau menabrak dan memberondong mobil yang dikemudikan oleh oknum perwira polisi berpangkat kompol berinisial IZ, 55 tahun, dan rekannya sama kurir sabu berinisial HW, 52 tahun. Akibatnya IZ yang menjabat sebagai Seksi Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau tertembak di bagian lengan dan punggung dan kini berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Sedangkan HW, rekan IZ, seorang mantan residivis kasus narkoba, mengalami luka di kepala akibat benturan. Dari operasi penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 16 kg. Polisi terus menyelidiki kasus oknum perwira polisi yang diduga juga terlibat dalam jaringan narkoba internasional ini. Dan bersama rekannya HW, kedua tersangka dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara paling lama 20 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan berikut adalah pernyataan dari Kapolda Riau dalam program iNews siang tadi. Proses penyidikan kita masih mengembangkan dan mencari pelaku yang lain yang kita sudah ketahui identitasnya. Pak, sejauh mana Pak keterlibatan oknum polisi ini dalam jaringan narkotika internasional? Yang bersangkutan bertindak sebagai kurir saja, mengantar saudara Hendri Winata untuk membawa barang tersebut ke Jalan Soekarno-Hatta dari Jalan Parit Indah. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain dia diminta oleh saudara Hendri Winata, pelaku yang lain, untuk mengantar dan menyerahkan barang itu nanti di Jalan Parit Indah kepada orang lain. Dan kami sudah terhubung dengan Ketua Badan Ansor Anti Narkoba Saleh Ramli. Assalamualaikum, selamat sore Pak Saleh. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, bagaimana tanggapannya Pak terkait dengan perwira polisi yang menjadi kurir narkoba jaringan internasional? Yang pertama, sebagai Kepala Banyar Nasional, saya mengucapkan prihatin atas kejadian ini. Menurut saya ini sebuah tamparan berat bagi kami atau kita dalam
melakukan pemberantasan narkotika di Indonesia, di mana hari ini seperti yang kita lihat di berita bahwa ada perwira polisi yang seharusnya mereka menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Tapi hari ini terjadi, kita lihat justru mereka yang menjadi kurir narkoba. Nah, Banar sebagai organisasi yang selama ini mengkampanyekan terkait dengan peredaran narkoba di Indonesia, ini bagi kami ini sebuah tamparan berat bagi kami dan teman-teman di kepolisian, semakin menguatkan kita dalam melakukan kampanye-kampanye terkait dengan pemberantasan narkoba ini. Baik, Pak Saleh, ini kan kita ketahui narkoba ini menyasar semua tempat termasuk institusi penegak hukum. Memang biasanya pola motivasi seperti apa ini yang menyasar dan melibatkan oknum-oknum penegak hukum ini? Saya kira yang pertama adalah motif ekonomi. Motif pertama kenapa orang bisa terjun menjadi kurir atau pengedar narkoba adalah motif ekonomi. Karena kita tahu bersama narkoba ini bisa mendatangkan imbal secara ekonomi pada setiap pengedar itu jumlah-jumlah yang besar. Apalagi ditambah dengan situasi dan kondisi hari ini yang kita tahu bersama Indonesia dan negara-negara belahan dunia lainnya hari ini kita ditempa oleh berbagai macam krisis ekonomi dan kasus COVID-19 seperti ini, otomatis orang yang dalam kesulitan, siapapun dia, jika dia ada tekanan-tekanan dari sisi ekonomi, dia akan bisa dipengaruhi dengan hal-hal yang sifatnya narkoba seperti ini. Saya kira ini sebagai contoh kecil bagi kita, di mana ingin menunjukkan kepada kita bahwa narkoba hari ini itu menjadi musuh kita bersama, tidak hanya musuh kepolisian terhadap tidak hanya musuh institusi kepolisian, tapi juga musuh seluruh warga bangsa ini, khususnya kepolisian, institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Ini sebuah sebuah tantangan bagi kita bersama. Sekali lagi saya katakan, kita akan semakin memperkuat gerakan bersama kita dengan institusi kepolisian untuk membasmi atau membantu saling bahu-membahu di dalam melakukan pemberantasan narkoba. Menurut Pak Saleh, apakah oknum perwira polisi ini mendapat hukuman yang lebih berat begitu? Karena seperti Pak Saleh katakan tadi seharusnya ia mengayomi masyarakat, tapi justru menjadi kurir narkoba. Saya kira teman-teman di kepolisian pasti akan sangat dengan sendirinya akan melakukan itu. Mereka sangat sadar bahwa saya selalu yakin dan percaya pada sahabat-sahabat teman-teman kita di kepolisian bahwa mereka sangat profesional. Ada oknum-oknum yang seperti ini pasti akan ditindak karena Kapolri sejak dari Pak Tito, kemudian hari ini Pak Idam Aziz itu berkomitmen bahwa jika ada aparat kepolisian baik di tingkat terbawah maupun tingkat perwira yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap bertentangan dengan hukum, apalagi narkoba seperti ini, saya percaya bahwa sahabat-sahabat atau teman-teman kita di kepolisian akan menindaknya dengan tindakan yang seberat-beratnya karena ini sangat mempermalukan institusi kepolisian. Dari kacamata Pak Saleh, seperti apa proses hukum yang memang pantas diberikan khususnya untuk oknum-oknum seperti ini? Saya kira polisi lebih paham hukuman seperti apa yang harus diberikan, tidak hanya sekedar pemecatan dari institusi kepolisian karena dia pasti akan dipecat. Tapi masyarakat menunggu, khususnya kami sebagai aktivis gerakan anti narkoba, untuk melakukan agar kepolisian bisa melakukan tindakan-tindakan atau hukuman-hukuman yang lebih berat, karena mereka adalah institusi kepolisian, karena ini adalah oknum, bukan institusi, ini adalah oknum dari kepolisian yang melakukan tindak kriminal seperti ini, maka seharusnya dia mendapatkan hukuman yang lebih berat dari yang sewajarnya. Walaupun memang di dalam hukuman mungkin ada kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tapi karena ini yang melakukan adalah oknum dari sebuah institusi, maka seharusnya dia mendapatkan hukuman yang lebih berat dibanding dengan yang lain-lainnya gitu.
Yang terpenting bagaimana agar kasus ini bisa menimbulkan efek jera begitu Pak Saleh, agar tidak ada lagi oknum-oknum di institusi kepolisian yang terlibat jaringan narkoba. Iya, maksud saya bukan hanya untuk menimbulkan efek jera, tapi juga bisa menjadikan pelajaran kepada institusi teman-teman di kepolisian, anggota kepolisian, dan menjadi salah satu salah satu titik di mana kita memberikan sebuah pembuktian kepada masyarakat bahwa kepolisian, institusi kepolisian benar-benar melakukan tindakan yang tindakan yang luar biasa, melakukan tidak pernah membeda-bedakan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kriminal, khususnya narkoba ini. Karena kita tahu bersama narkoba ini adalah musuh bangsa yang akan merusak anak didik, anak bangsa ini, generasi masa depan bangsa ini, jika kita tidak hindari atau tidak kita cegah sejak hari ini. Oleh karena itu menurut kami dari Badan Ansor Anti Narkoba menginginkan kepolisian untuk terus bekerja sama dengan kami dan seluruh aktivis-aktivis atau kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak melakukan pencegahan, pemberantasan narkoba ini, agar terus kita bergerak dalam rangka menjaga generasi bangsa ini terlibat dalam narkoba. Baik, itu harapan kita semua. Terima kasih Pak Saleh Ramli, Ketua Badan Ansor Anti Narkoba sudah bergabung sama kami di iNews Sore.